Alhamdulillah setelah kita menunggu dan tadi kita sudah diiringi dulu oleh beberapa lagu baik dari Ricci 5 Minute dan teman-teman sahabat GMB lainnya. Alhamdulillah tamu yang sudah kita nantikan ya, sahabat kita Kang Haji Dadang Supriyatna sudah ada di sini dan sekarang lagi dijemput sama tuan rumah ya, Kang Fauzan. Ayo, mudah-mudahan cepat-cepat ke dia lah. Ke Kang Ricci juga harap ikut bersama-sama di sini kita ngobrol sedikit santai. Salam. Hatur nuhun. Jaga jarak dulu ya. Jaga jarak. Hatur nuhun, terima kasih ya. Mantau teh. Sudah meluangkan waktu di saat-saat yang super sibuk ya Kang ya. Menyiapkan segalanya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau ini sekarang adalah tokoh kabupaten yang sedang diperhitungkan ya. Mudah-mudahan niat baiknya untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Iya Mas, sanes tokoh. Bukan tokoh lagi. Oh, bukan tokoh lagi. Bukan. Iya bupati. Baik, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Kang ya. Tenanawan pengennya kita campur saja bahasanya biar lebih enak. Orang mah di Sunda, orang Bandung gitu nya. Orang desa. Iya. Cirina hiji nagara teh besarna ku budayana. Ketika budayana leungit maka hancur nagara. Nah, sahadian memulai salahin urang gitu nya. Eta. Kang Dang dibalik kesibukan saat ini apalagi masa pandemi ya, apakah tidak menghalangi gitu ya untuk berkumpul bersama masyarakat, kan ada aturan ya, harus jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini bagaimana Kang Dadang menyiasatinya? Dalam rangka kondisi pandemi dan pilkada di dalam kondisi pandemi ini ya, kita harus selalu menjaga 3M ya. 3M. Selalu memakai masker, terus menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Dalam hal silaturahmi, yang penting kita selalu menggunakan protokol COVID ya. Kita ya aman-aman saja. Aman-aman. Hanya yang jelas ini perlu dipahami oleh publik atau masyarakat. Jadi bukan dalam arti kata kita bersalaman tidak bersentuhan langsung dikatakan sombong. Yeah. Tapi seyogianya orang Sunda ya katakannya hormat kepada semua. Nah itu salah satu mungkin kebiasaan yang harus dibiasakan, dan pada dasarnya kalau kita kaji secara muhasabah dalam kondisi pandemi ini menyadarkan manusia untuk lebih beradaptasi dan menyesuaikan dengan syariat agama Islam ya, pendapat saya. Jadi tidak ada halangan selama kita menggunakan selalu protokol kesehatan. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Cuman saya tadi ada satu pertanyaan ya yang mungkin nih menjadi unek-unek ataupun yang pengen ditanyakan ya. Ketika sekolah ya tidak boleh untuk tatap muka, terus main bola diundur kan nggak boleh, terus musik kan gitu ya. Termasuk saya nih jadwal ceramah juga banyak yang di cancel Pak ya. Betul. Jadi beberapa titik yang udah DP ya bukan salah saya ya Pak ya, gitu kan ya itu mah gawe canda salah abdi. Nah yang saya ingin pertanyakan, kenapa giliran pilkada harus terus berjalan? Nah itu mungkin. Begini, pada dasarnya ini kan sekarang dengan keluarnya maklumat, memang dalam kondisi transisi masyarakat itu tidak semuanya paham. Ini kan seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, yang khawatir di sini terjadi perkumpulan atau berkerumun, sehingga di sini ada zona baru yang masuk ke dalam kerumunan tersebut. Kekhawatiran itu memang, dan ini juga merupakan kepedulian pemerintah. Kenapa dalam konteks ini pilkada terus berjalan? Ya ini kan startingnya memang sudah pada awal tahun kemarin. Ya. Jadi kaitan dengan program-program pemerintah yang tentunya tidak bisa ditunda. Nah ada beberapa klausul pada waktu sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 ini keluar. Itu ada 3 usulan. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Desember, terus kalau nggak salah bulan Maret dan bulan September tahun 2021. Sementara agenda ini terus berjalan, bergerak. KPU juga sudah bergerak. Artinya sudah menggunakan APBD
baik APBN maupun APBD. Nah, di sini ada perhatian bahwa dengan adanya pilkada pada musim pandemi, nah pemerintah pusat memberikan bantuan juga tambahan dalam rangka untuk persiapan APD-nya. Nah, tetapi di sini juga otomatis bertambah. Yang tadinya TPS itu hanya 5.000 TPS contohnya, sekarang menjadi 6.872 TPS. Hampir bertambah sekitar 1.800-an. Ya, bagi kami juga sebagai calon, ya, kos juga bertambah. Memang di satu sisi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi karena ini merupakan hajat nasional dari pemerintah, memang posisinya dilematis. Kalau dilanjutkan, ini bagaimana faktor kesehatannya? Kalau nggak dilanjutkan, ini bagaimana anggaran yang sudah keluar? Gitu kan. Ini kan persoalan. Nah, sehingga disepakati oleh pemerintah selama menggunakan protokol COVID ini menghindari adanya penyebaran virus di zona-zona tertentu. Nah, maka di sini kami juga dari tim bedas ya selalu memberikan himbauan kepada teman-teman jangan berkerumun lah. Jadi kalau misalkan di suatu daerah, ini kan ada panwas nih, saya selalu memberitahukan kepada panwas apabila mau silaturahmi berkunjung atau apapun itu atau roadshow, ini selalu bersurat itu, menginformasikan bahwa saya ada kegiatan di suatu titik. Otomatis ini panwas hadir. Pada waktu mau menyampaikan visi misi atau silaturahmi, saya selalu menanyakan kepada panwas apakah ini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai bisa jalan enggak? Nah, jadi jangan sampai disalahkan gitu kan. Kenapa? Karena masyarakat juga tidak paham bahwa ya bagi saya sih biasa-biasa aja. Nah, pas kebetulan hadir di sini adik saya sebagai wakil bupati, calon wakil bupati Sarul Gunawan datang ke suatu tempat, ya nggak bisa dihindari masa kerumunan. Nah, ya kerumunan. Nah, tetapi saya harapkan juga calon wakil bupati juga harus menggunakan APD yang lengkap, ya, pakai face, pakai masker, pakai sarung tangan, cukup salaman begini, kan. Tetapi masyarakat kan tidak tahu. Ya, pengennya kan selfie bergandengan kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah. Saya yakin kalau kita menggunakan konsep agama, ya insya Allah lah tidak akan kenal lah virus itu. Kenapa? Karena konsep kalau berdasarkan teori bahwa virus itu berkembang dan virus itu menjalar, itu dalam kurun waktu 5 jam. Nah, sementara berdasarkan teori bahwa si virus tersebut mengendap di hidung dan di tenggorokan. Nah, pas pada waktu wudhu itu mengeluarkan virus-virus yang tadi. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Ya. Pak Bupati, kalau saya mau Pak Bupati, ini sahabat saya akan kenalkan dulu. Ini Om Ricci, 5 minute, YT Pak Ustadz dari Yayasan Santri Nusantara. Ini juga fan-nya banyak. Nah, sekarang ini Pak Bupati, ini kan teman-teman tuh mau ikut support nih, Bang. Karena kan ada beberapa hal di Kabupaten Bandung itu kan kelihatannya tahta bertata itu kan berisiko. Kami ingin ada satu bentuk perubahan. Saya sebagai warga Kabupaten Bandung ingin ada sedikit perubahan dalam konsep kepemimpinan. Tapi dengan kondisi COVID yang hari ini membatasi ruang gerak, nah saya juga dipersilakan supaya bertanya. Ini kan biasa show. Ya. Jadi itu bisa ini show deh. Betul Pak. Jadi saya mewakili semua musisi di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bandung. Saya kan punya usaha juga di daerah Soreang Pak. Saya baru 3 minggu dan di sana banyak sekali teman-teman yang curhat, yang ngobrol ke saya, Kang, kita harus kayak gimana sih menghadapi pandemi ini? Sedangkan kita kan istilahnya cari nafkahnya itu dari kita manggung, manggung kayak gitu. Apalagi saya gitu kan, kalau saya kan memang sudah telak nggak boleh gitu. Ya. Kan tapi musisi-musisi yang kayak di kafe kayak gitu-gitu itu seperti apa ya menyikapinya gitu Pak ya? Nah, saya kira bahwa kalau di kafe kan sifatnya, tapi kalau kondisi zona merah ini jelas nggak boleh ya. Tapi kalau pas zona hijau itu juga ada daerah tertentu. Kalau Jabodetabek saya lihat kemarin juga
yang beli makanan cukup beli di satu tempat langsung take away berangkat, gitu ya Pak. Ya, artinya tidak bisa berdiam di tempat. Nah, memang persoalan-persoalan ini kan tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Nah, makanya kalau saya lebih bersepakat disiplin pada saat sekarang yang krusial. Pada saat pandemi ini, misalkan masuk ke daerah suatu wilayah, nah tolong hindari dulu jangan sampai masuk. Sehingga nanti untuk percepatan pemulihan ekonomi, pemulihan aktivitas, ini segera. Nah, kalau seandainya sekarang tidak langsung sama-sama disiplin, saya kira semakin lama, gitu kan. Nah, kita hindari adanya zonasi baru, ya, sehingga berkerumun ini memang kita hindari. Nah, persoalan yang tadi, ini pemerintah juga belum ada suatu keputusan apa yang harus dilakukan. Contoh, maaf, yang diberi bantuan untuk bansos itu dari pemerintah itu bagi masyarakat yang diam di rumah dengan tidak bekerja, ya kan gitu. Nah, dengan kategori miskin. Tapi pada dasarnya, pada saat pandemi ini, baik punten masyarakat yang miskin maupun misalkan tadi aktivis dalam konteks musisi, dakwah segala macam, kan juga manusia. Nah, seharusnya kalau misalkan ini status nasionalnya bahwa ini sebagai bencana nasional, ya otomatis tidak melihat ini si kaya dan si miskin. Artinya semua masyarakat atau warga negara Indonesia ini diberikan bantuan. Tetapi keterbatasan anggaran yang tentunya ini yang tidak bisa dihindari. Nah, sehingga saya bersepakat ya, mari kita sama-sama disiplin lah supaya cepat menghilang nih virus coronanya nih. Nah, untuk saya nih ya, mewakili santri Kang ya. Jadi selama ini kan punten-punten ya, kalau di NU itu kan dengan PHP aja sudah senang gitu ya. Punten-punten ya gitu. Para kiai gitu kan datang semua dengan tuntangan memberikan, oh nanti kita begini. Nah, untuk Akang sendiri nih, kalau saya dulu punya program malah ya dengan Teh Ajijah, dulu kita ingin membangun satu pesantren itu satu ruang serbaguna. Jadi di mana si satu pesantren tidak usah lagi keluar ketika ada acara apa-apa, nyewa atau apa-apa. Nah, di situ juga bisa dipakai untuk BLK kan gitu. Nah, untuk Akang sendiri, kalau nih ya Allah mengijabah kan itu, kami ijabah Akang menjadi pemimpin gitu. Nah, untuk santri di kabupaten sendiri akan seperti apa kan? Ya, saya kira kan sekarang sudah ada undang-undang pesantren ya. Nah, dengan adanya undang-undang pesantren, otomatis dari daerah, apabila saya terpilih jadi bupati itu, kita harus merubah Perda Diniyah dan Tanziliyah. Nah, untuk dirubah pakai apa? Dirubah menjadi Perda tentang Diniyah dan pesantren. Kaitan dengan sekarang Permendiknas, bahwa di sini kan ada yang namanya pendidikan vokasi. Nah, vokasi ini lebih kepada skill. Nah, kalau tadi misalkan ada gedung serbaguna dan ada PLK, saya kira ini bisa berkolaborasi. Ada yang sifatnya pendidikan formal, vokasinya, misalkan. Ada yang non formal, tapi vokasinya harus berjalan. Betul. Saya kira ini bisa dikolaborasikan berdasarkan undang-undang yang tadi, bahwa setiap pesantren itu boleh ya melakukan atau mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya pendidikan vokasi. Nah, kalau itu sudah ada ya kita dari pemerintah daerah harus mensupport. Nah, di sini di Kabupaten Bandung contoh, di situ ada yang namanya Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja itu punya BLK. Tapi kalau saya lihat secara faktual di lapangan bahwa BLK ini tidak ada tindak lanjut. Iya kan? Contoh, misalnya di situ ada anggaran atau program pencari kerja. Pencari kerja itu biasanya magang di perusahaan, Kang Boza. Nah, di perusahaan setelah 3 bulan, selama 3 bulan kan itu digaji oleh pemerintah. Nah, setelah digaji oleh pemerintah 3 bulan, yang disayangkan oleh saya ini kenapa tidak langsung bekerja kan gitu? Tidak dilanjutkan. Iya, kalau tidak bekerja ya buat apa? Nah, seharusnya sebelum melakukan suatu kegiatan tersebut ada semacam KSO dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Silakan mapping berapa kebutuhan masing-masing, ini disesuaikan sehingga ada manfaat. Jadi kalau misalkan di sini kita dari pemerintah membuat program ya yang tadi harus ada tindak lanjut, jangan sampai sudah dilatih di BLK contohnya tadi, setelah itu selesai nggak ada pun dan masuk ke perusahaan mana atau bagaimana ada tindak lanjut. Nah, itu para santri tong hariwangnya ketika Kang DS ini jadi pemimpin ya, peluang pekerjaan. Jadi ketika magang kurang dokapan gitu nya. Nah, gitu. Artinya bahwa
Kang Des ini bercita-cita memberikan peluang kesempatan kerja yang luas. Nah, sekarang bagaimana dengan seniman? Ini seniman berleher saya sama seniman. Seharusnya begini, kalau seniman ya saya kira ini kita juga sepakat lah. Kalau yang namanya tadi ada bansos segala macam ya sama, seniman juga manusia. Seniman juga warga masyarakat. Betul. Ini juga harus diperhatikan. Tidak ada alasan untuk itu. Nah, tetapi persoalan kegiatan yang biasa yang dilaksanakan oleh para seniman ini manggung atau konser sehingga tiba-tiba berhenti. Nah, saya kira ini bisa dialihkan dulu nih untuk profesinya. Apakah kepada program atau kegiatan yang sifatnya KUKM atau misalkan semacam usaha kreatif atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat ini di Bekraf, di Bandros itu kan ada pola marketing. Sekarang marketing itu kan cukup di rumah dengan sistem online dan sebagainya. Coba arahkan kepada hal-hal yang tentunya bisa menghasilkan dalam kondisi corona. Nah, memang kalau kita lihat secara faktual bahwa dalam kondisi corona ini semua kegiatan itu hampir terhenti. Dampaknya sangat luar biasa. Perusahaan ya saat sekarang itu mengambil daripada modal kerugian itu setiap bulan. Ya memang dilematis. Nah, di samping tadi kita harus disiplin, ya coba kira-kira dalam rangka kondisi sekarang tidak terlalu mengandalkan dari kegiatan konser, tuh. Coba kira-kira apa yang tepat kan gitu. Ya. Bisa misalkan jadi marketing, ya, kolaborasi, sehingga saya ke depan itu dengan adanya sekarang kegiatan-kegiatan dari lokal. Nah, ini perlu ada rumah komoditi ya, yang mana rumah komoditi ini bisa menampung semua potensi yang ada di daerah, sehingga bisa kerjasama dengan Bekraf atau Bandros sebagai marketingnya. Bapak antar bikin Pak ya? Bikin Pak ya? Ya harus kayak gitu, karena gini kita ada rencana itu, karena kaitannya dengan program yang kita akan luncurkan nanti 60 juta per RW ini harus manfaat untuk masyarakat. Nah, kita nampung ada rumah komoditi, ada database. Yes. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak nyambung dari pembahasan Bapak, kalau nanti ada rumah penampungan lah komunitas musik misalkan itu, khususnya di Kabupaten Bandung, saya siap untuk menggerakkan semua musisi yang ada di Kabupaten Bandung. Bisa. Karena kalau misalkan di media sosial kan kita sudah banyak sekali kayak aplikasi Zoom. Kalau misalkan di rumah komunitas itu satu daerah satu band, satu daerah dua band, kita tampilkan, kasih support, kemungkinan masyarakat yang di dalam rumah juga, yang WFA juga bisa terhibur. Betul. Nih salah satu contoh ya, punten. Saya kemarin mengadakan sayembara untuk membuat lagu judulnya Bedas. Awalnya biasa-biasa, setelah diinformasikan ternyata ada 30 nih musisi Kabupaten Bandung yang bergabung. Betul. Nah, setelah itu ya saya lihat ternyata potensi Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Nah, kita kolaborasikan nanti ada wisata, ada seni budaya, ada kuliner. Nah, ini yang harus kita buka peluang itu, sehingga nanti ke depan angka pengangguran semakin berkurang, ya kan? Kegiatan di daerah semakin meningkat, sehingga PDRB dan per kapita juga meningkat. Pada akhirnya daya beli itu otomatis meningkat. Nah, kalau ini kegiatan secara normal nanti sudah berjalan, insya Allah kita akan maraton bahwa bagaimana masyarakat Kabupaten Bandung ini lebih cenderung punya kreativitas, punya karya-karya yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Kita punya bupati pintar, lalaki deh, dari lalaki mah kuat atuh, di Bandung bisa. Nah, coba mun ayeuna keringku lengkar. Nya, ada lalaki mah kuat atuh, jelas. Betul. Mau pintar, menyat. Ya, tengah dukung mah. Ya mudah-mudahan dengan cita-cita apa yang dilakukan ini dapat dikabul oleh Allah. Amin. Tapi juga tong ngahilapkeun. Harus jadi mah ya musikus teh kan karunya. Kita bukalah agen-agen yang sudah kita punya persatuan, agen pariwisata, seni budaya dan paguyuban ataupun itu. Ya, di Kabupaten Bandung kan ada ruang, ada tempat untuk berkreasi. Ya kita berikan, silakan. Di situ ada gedung serbaguna, gedung kreativitasnya, monggo.
Ya, kira-kira yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan ya jangan komersial lah, ya kan, supaya kreativitas ini bisa lebih meningkat. Kecuali kalau yang sewa gedung dari luar itu ya mau enggak, itu mau komersial. Nah, tetapi kita akan jawab nanti pada suatu saat nanti kita akan membuat database di masing-masing kecamatan itu siapa saja sih orang-orang yang berpotensi, sehingga kita paham, gitu. Bisa misalkan kita connecting antar daerah, ya. Dalam konteks misalkan saling mengisi. Betul. Oh di sini misalkan kecamatan Kertasari punya potensi apa, di sini memerlukan, kita bisa silang. Apalagi tadi musisi. Kalau misalkan kita bisa dikembangkan, ini kan bisa jadi properti, bisa industri. Betul. Tentang musik. Di Kabupaten Bandung kita punya yang namanya Padepokan yang diprakarsai oleh Giri Harja. Itu juga salah satu lahan potensi untuk berkreasi, untuk berkarya suatu masyarakat, sehingga alhamdulillah kemarin saya udah berkumpul dengan seniman-seniman di Kabupaten Bandung dengan baru biasa-biasa hanya bikin sayembara lagu, ya alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi sehingga bisa memahami dan bisa menampung keinginan seniman di Kabupaten Bandung bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Gitu. Ya, begitu sahabat ya. Jadi kalau saya sih melihatnya dari sisi bahwa dari dua calon yang lain adalah perempuan, ini satu-satunya calon laki-laki ya. Amin. Sebagai imam kan Ari Jaluk Pamuna Anissa adalah kita pamimpin kan gitu. Jadi itu salah lamun orang milih pamimpin. Cuman satu hal yang ingin saya tanyakan Pak ini. Ya mah kira-kira ketika kami dari para santri gitu ya memberikan dukungan kan gitu ya untuk istilahnya mah memenangkan Bapak kan gitu. Nah, timbal baliknya dukungan kepada kami dalam hal ini apa yang akan bisa disupport gitu, dan harus ke siapa gitu. Saya kira bahwa tugas daripada khalifah itu kan tiga hal. Allah memerintahkan Rasulullah itu hanya 3 tugas. Pertama, bagaimana supaya umatnya bisa beribadah. Artinya di sini punya kewajiban daripada pemerintah atau kepala daerah bagaimana pendidikan formal maupun non formal ini bisa diterima oleh masyarakat. Karena pendidikan itu adalah hak daripada masyarakat. Itu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Artinya baik sarana prasarana pendidikan dan sebagainya ini dipersiapkan. Termasuk siapa SDM-nya. Katakan di sini para santri dan sebagainya. Saya kira punten. Saya sudah siap bahwa untuk ke depan saya terpilih jadi Bupati Kabupaten Bandung, saya sudah mempersiapkan 100 miliar untuk insentif para ustadz-ustadz saya. Yang saat ini saya melihat secara langsung bahwa perlakuan terhadap ulama para asatid ini belum mumpuni. Kenapa? Saya katakan, kalau tidak ada peranan para ulama belum tentu kita merdeka. Kalau nggak ada peranan para ulama atau para santri dan sebagainya, belum tentu kita bisa nyaman. Belum tentu kita bisa melaksanakan sholat. Siapa yang punya ilmu itu? Nah itu, saya kira bahwa ke depan kita harus fokus dan memperhatikan ada 16.300 ustadz Kabupaten Bandung. Saya siapkan insentif Rp500.000 plus dengan BPJS gratis setiap bulannya. Hal yang lainnya, kalau misalkan kita lihat bahwa santri kita sudah UMKM, supaya santri bisa usaha, jangan sampai begini, wah sama santri nanti kedepannya masa depannya sudah, kata siapa? Kita sudah mempersiapkan anggaran untuk UMKM-nya. Ya, kita sudah hampir 200 pesantren. Tadi pagi lapor tim saya ke saya, Kang, ini ada 200 pesantren yang sudah bersiap dan sudah melakukan kegiatan UMKM-nya segala macam. Alhamdulillah. Artinya dari mulai semenjak dinilah dibelajar untuk bisa memenuhi kebutuhannya pribadi aja dulu. Nanti kedepannya sudah terbiasa. Insyaallah. Ada tambahan? Saya pinter deing. Ini mah apa? Saya dapat banyak keluh kesah dari teman-teman, kan saya asli orang Dayakolot Pak. Oh ya. Dayakolot dan sekarang tinggal di Bojong Soang. Dan kebetulan ibu saya masih pengen kekeh di Dayakolot karena itu tanah kelahiran katanya. Itu banjirnya minta ampun Pak. Terus yang di daerah setelah Bojong Asih itu ada
pabrik-pabrik juga tuh Pak. Ya. Itu bagaimana Pak menurut Bapak ini kalau misalkan Bapak nanti insya Allah pemimpin kita untuk menyikapi masalah banjir di Dayakolot ini gitu. Saya kira masalah banjir itu sudah terjadi tahun 1918. Betul. Kondisi banjir Kabupaten Bandung saat sekarang itu di sekitar luasan 4.896 hektar. Ada 9 strategi yang harus dilakukan bagaimana mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi banjir. Kalau toh ini 9 strategi dilakukan dalam rangka mengurangi banjir, itu masih menyisakan yang banjir 486 hektar. Artinya banjir di Kabupaten Bandung itu nggak bisa hilang. Hanya dalam konteks mengurangi tadi, ada 9 langkah yang harus dilakukan. Pertama, di daerah Dayakolot itu yang berdampingan dengan Balai Endah, itu harus dibuatkan situ anil. Minimal 100 hektar. Maka kalau itu dibuatkan danau 100 hektar, dengan kedalaman 10 meter, ini bisa menyelamatkan sekitar kurang lebih 2.000 hektar. Logikanya seperti itu. Jadi fungsi danau itu ada 4. Bahwa pertama, untuk menampung air sementara sebelum masuk kepada Sungai Citarum. Yang kedua, bisa diolah menjadi water treatment sehingga bisa dijual kepada pabrik atau rumah-rumah bekerja sama dengan PDAM. Yang ketiga, danau tersebut bisa dijadikan tempat wisata. Yang keempat, itu bisa menumbuhkan ekonomi baru. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah ini bisa mengurangi. Persoalannya, siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi masalah banjir? Ya APBN atau pusat, pemerintah pusat. Ya kami, kalau saya terpilih jadi Bupati Kabupaten Bandung, ya kita akan dorong bagaimana supaya di wilayah Anit ini dibuatkan danau yang kurang lebih sekitar 100 hektar. Atau yang kedua, kita lakukan persuasif dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. Yuk kita sama-sama swadaya bagaimana untuk mengantisipasi ini. Karena saya yakin setiap satu kali banjir, perusahaan ini mengalami kerugian 1 miliar per hari. Daripada kita satu hari misalkan kerugian 1 miliar, katakan 2 minggu banjir, berarti kan 14 miliar. Ya. Kalau misalkan itu ada 400 perusahaan kali misalkan 14 miliar, artinya kurang lebih 600 miliar pada ruang lingkup itu. Daripada setiap ini banjir, lebih baik swadaya semuanya perusahaan beli tanah nih. Yuk kita sama-sama untuk konstruksinya, ya kita minta kepada Pak Presiden lah untuk segera dikerukan gitu. Dengan swadaya itu insya Allah bisa terlaksana. Terus yang kedua, bukan hanya Dayakolot dan Balai Endah saja, termasuk daerah saya Tegaluar kebanjiran. Sekarang ada TOD 340 hektar. Kalau itu nggak diimbangi dengan danau, ya tetap banjir. Nggak ada solusi. Solusinya, rencana tata ruang wilayah ini harus dipatenkan, ditindaklanjuti dengan rencana tata ruang kecamatan, RDTRK-nya, apalagi dengan DED-nya. Saya yakin keputusan dan kebijakan ini akan disiplin terhadap peraturan yang ada. Yes. Ya, alhamdulillah sahabat ya. Kita sudah mendengarkan tadi ulasan dari berbagai macam obrolan dengan Kang Des ini. Kang Pojan mah pintar teuing gitu nya. Ampun. Tapi kita berpegang pada satu hal ya sahabat. Allah tidak akan merubah ya nasib satu kaum ketika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Di sini ada Kang Des yang siap merubah tatanan Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Allah ngajabah. Ayo orang dukung ku urang saya nya dukung bedas nomor 3. Nomor 3. Ya, akhirnya obrolan kita sudah sampai di sini. Hatur nuhun Kang Dadang, hatur nuhun Kang Tojan. Terima kasih Pak yang sudah memberikan waktunya. Dakwahnya terus berjalan. Amin. Terima kasih Pak. I love you. Hatur nuhun. Yes, sama-sama. Terima kasih sahabat Salena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.